Pemuda ini membidik gurunya, lehernya yang cantik dan menggoda. Membuat semua orang berpikir salah, jadi dia berpura-pura mengembalikan kamusnya. Diam-diam menyentuh paha gadis itu, gaun klasiknya yang mulia. Membuat anak laki-laki itu tidak bisa berkedip, tiba-tiba keempat matanya saling berpandangan. Membuatnya langsung menelan ludahnya, sejak saat itu. Dia melamun tentang gurunya siang dan malam, bahkan saat dia di kelas. Atau sepulang sekolah, dia diam-diam akan melihatnya. Bahkan saat belajar sendiri, sengaja menciptakan kesempatan untuk berinteraksi dengannya. Selain itu, dia juga memanfaatkan waktu ketika tidak ada orang di sekitarnya. Diam-diam mencium kursi tempat gurunya duduk, seolah mencium aroma orang lain. Tuhan tidak mengecewakan mereka yang mempunyai hati yang baik. Hari itu ketua kelas meminta cuti karena sakit. Guru ingin siswanya berkemas. Stick dengan cepat berkata, dia akan melakukan pekerjaan ini, melihat guru di depan memimpin. Dia tidak sabar untuk mengikutinya, tetapi dia tidak menyangka akan merusak pagar secara tidak sengaja. Dia segera pergi untuk membantunya, tetapi pada saat itu juga, tiba-tiba seseorang lewat, keduanya mau tidak mau bersembunyi di sudut. Kontak dekat membuat Stick semakin sulit mengendalikan dirinya. Dia segera mencium, di luar dugaan, pihak lain sebenarnya tidak menolak. Kemudian mereka menariknya ke ruang penyimpanan, bersama-sama mereka mencari barang-barang yang diperlukan. Satu sisi semakin dekat ke sisi lain, untungnya, saat ini seseorang lewat. Keduanya memanfaatkan kesempatan itu untuk bersembunyi di tempat gelap, yang cahayanya cukup gelap. Mereka akhirnya bisa menunjukkan kegembiraan di dalam. Setelah kembali ke kelas, Stick hanya bisa menggosok bibirnya. Kemudian dia mengambil kesempatan itu untuk melihat ke arah guru itu secara diam-diam, melihat senyumnya, dia menundukkan kepalanya dan berpura-pura belajar. Mungkin merasa bahwa guru diam-diam menyetujui perilaku ini. Tidak lama kemudian, dia menemukan kesempatan untuk menyelinap ke pintu rumahnya. Guru memandang siswa yang berani ini dan tidak bisa menahan untuk menutupi wajahnya. Tunggu sampai dia masuk ke kamar dan biarkan dia menyentuh tubuhnya. Hari itu mereka bermain dengan sangat antusias. Stick pun pertama kali masuk ke dalam hati guru. Dia tidak hanya tahu warna mobil apa yang dikendarai suaminya. Semakin kita tahu setiap hari jam berapa yang paling aman. Namun pada hari yang sama, dia ketemu dengan suami guru Frank. Dia dengan cepat mengatakan dia sedang belajar bahasa asing. Begitu saja, Stick, dengan bantuan gurunya, tidak diperhatikan oleh pihak lain. Secara bertahap mengungkap rahasia pertumbuhan, interaksi mereka menjadi semakin sering. Bahkan saat berada di kelas, mereka tak bisa tahan dan saling melihat ke matanya. Malam itu Stick tidak bisa tidur sama sekali, lalu ia sengaja pergi ke rumah guru. Begitu memasuki rumah, Frank tiba-tiba terbangun, kali ini dia benar-benar menakuti Stick sampai mati. Dia tidak punya pilihan selain mencari cara untuk melarikan diri. Kembali ke tempat tidur, sangat sulit untuk tidur. Namun dia tetap menolak memutuskan hubungan mereka, bahkan di hari ulang tahun gurunya. Bahkan secara khusus membawakan bunga segar, tapi Frank juga mempunyai pemikiran yang sama. Dia hanya bisa memanfaatkan orang lain yang tidak memperhatikan dan menaruh bunganya di vas. Sepertinya memperjelas hubungannya, mungkin karena dia selalu bisa kabur dengan lancar. Tingkah lakunya dan gurunya menjadi semakin berani, ketika gurunya keluar untuk mengajar. Akan sengaja meninggalkan pesan untuknya, menyuruhnya untuk tidak kembali dan memintanya untuk terus tidur. Tapi dia segera pergi ke sekolah, menunggu sepulang sekolah dan segera pulang untuk melepas pakaiannya. Namun seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya terungkap. Pemuda itu keluar dari ruang guru dan tiba-tiba menemukan suaminya sedang duduk di ruang tamu. Kamu tidak perlu menjelaskannya, kecuali kamu benar-benar harus menjelaskannya. Stick sekarang tahu bahwa Frank sangat lemah. Karena di minggu pertama setelah menikah, ada wanita lain di luar. Pada saat yang sama, secara tidak sengaja ditemukan oleh guru, jadi sejak saat itu, dia selalu mengandalkan alkohol untuk menahan balas dendam musuh. Tapi mungkin karena keduanya menempuh jalan yang sama, lambat laun mereka menjadi teman. Mereka akan mendengarkan musik bersama, membicarakan pemikiran mereka. Bahkan diatur untuk bermain game bersama, tapi di sisi lain, saat Stick menghadiri sebuah pesta, tiba-tiba seorang teman sekelas mendatanginya.
Tidak hanya menariknya ke dalam kamar, tetapi juga ingin mengabdikan dirinya padanya. Ini melampaui ekspektasi Stick, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihatnya berdiri diam, gadis yang marah itu segera pergi. Stick juga sangat sedih, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Mungkin meniru penampilan Frank. Di rumah, gurunya mendengarkan rekaman tersebut, tetapi gadis itu tidak memberinya kesempatan ini. Pasti harus terlibat dengannya. Pada saat itu dia tiba-tiba merasa seperti berada di perahu yang sama dengan Frank. Bisa jadi waktu yang kuhabiskan bersama Frank bertambah. Ketika mendengar bahwa modal investasi pihak lain telah hilang, semakin dia melelahkan pikiran untuk memikirkan cara. Melihatnya pingsan dalam keadaan mabuk di atas meja, Stick bahkan membantunya mengenakan mantelnya. Inilah yang harus dilakukan seorang istri. Tapi guru itu memandangi suaminya yang sedang tidur. Hanya ingin mengambil kesempatan untuk menikmati hidup. Hal ini membuat Stick sangat tersinggung. Dia mengatakan tidak untuk pertama kalinya, meninggalkan gurunya sendirian di kamar. Menunggu hingga hari kedua, guru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghukumnya. Lalu saat dia sedang menulis, dia sengaja menggunakan tindakan kecil. Menarik perhatian Stick, dan pada saat yang sama tahu dengan jelas untuk memanggilnya datang di malam hari. Tapi Stick sudah muak dengan ini. Semakin dia membenci keinginan guru yang suka mengontrol. Mungkin atas nama pergi ke kamar mandi. Diam-diam pergi ke kamar anak perempuan. Ketika tidak ada yang memperhatikan, dia bersembunyi di dalam kotak lompat. Lalu tunggu waktu latihan. Diam-diam menembak kertas untuk teman wanita. Saat teman sekelas melihatnya, dia mencari alasan untuk memancing temannya pergi. Juga mengambil kesempatan untuk melompat ke dalam kotak. Kemudian keduanya diam-diam menunggu latihan berakhir. Sampai tidak ada orang baru yang keluar dari dalam. Melalui ini, perasaan kedua orang itu menjadi selangkah lebih dekat. Namun tidak lama kemudian, Stick menerima kabar buruk. Kakak laki-lakinya yang sedang melayaninya tiba-tiba menghilang karena perang. Awalnya dia ingin menyembunyikan masalah ini. Dia tidak ingin ibunya mengetahui berita ini. Namun berita di TV mengungkapnya. Namun di sisi lain sang guru ingin melanjutkan hubungannya dengan Stick. Tiba-tiba menemukannya bekerja paruh waktu di bioskop. Tidak menyangka hal itu terjadi saat mereka berdua sedang mesra. Seorang teman sekelas tiba-tiba membuka pintu. Ini jelas di luar imajinasinya. Tidak peduli bagaimana Stick menjelaskan, mengubah arah tidak dapat diterima. Guru pun merasa dingin terhadapnya karena hal itu. Ketika Stick tiba, dia sedang minum anggur untuk menenangkan sarafnya. Stick bahkan belum mengucapkan dua kalimat, dia sudah ingin menggerakkan tangan dan kakinya. Guru melepas bajunya di depan siswa, memecahkan botol anggur dan mengancam. "Buka bajuku. Kamu dengar, lepaskan." Semakin gila gurunya, semakin tenang Stick jadinya. Karena dia sudah ingin mengakhiri hubungan ini. Tapi khawatir dia akan menyakitinya diri sendiri. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menurut dan bertindak, tapi dia tidak pernah mengharapkannya. Keesokan harinya guru menemui kepala sekolah. Katanya dia sering membolos dan terlambat. Ketika Stick mengetahui dia ditahan di kelas, dia tidak bisa mempercayainya sejenak. Lalu merasa marah lagi. Dia mengusir guru itu keluar kelas. Mendorongnya ke dalam gudang, bertanya kenapa harus seperti itu. Akhirnya, dia mengancamnya untuk membeberkan perselingkuhan mereka. Di luar dugaan, sang guru sama sekali tidak khawatir. Sebaliknya, dia mengatakan tidak ada yang akan mempercayainya. Stick menganggap itu benar. Namun di hari kedua kelas, gadis itu tiba-tiba membuatnya terpesona lagi. Stick melihat pemandangan di depannya, menendang meja dengan marah. Beruntung gurunya segera bereaksi. Sebelum diekspos, tak lama kemudian, kepala sekolah mendatangi Stick. Secara resmi memberitahunya tentang tinggal di kelas. Stick terdiam beberapa saat, lalu dia bergegas masuk ke dalam kelas. Lihat catatan yang digunakan oleh guru perempuan. Dia tidak menyangka konten penting telah terkoyak. Pada titik ini, Stick hanya bisa meminta bantuan Frank. Tanpa diduga, dia masih mabuk seperti biasanya.
Lebih baik melarikan diri dari kenyataan dalam musik daripada mengekspos gurunya. Stick merasa kasihan padanya, tapi tidak mungkin. Beberapa hari kemudian, kepala sekolah datang lagi ke Stick. Jadi mayat kakaknya sudah ditemukan. Stick sedang dalam suasana hati yang tertekan saat ini, duduk di bioskop sepanjang hari. Tonton cuplikan berita sebelumnya berulang kali. Tidak lama kemudian, pemakamannya akhirnya dimulai. Dia berada di samping orang tuanya, air matanya seolah mengering. Ketika keluarganya sedang dalam perjalanan pulang, Stick akhirnya memikirkan semuanya. Dia harus seperti saudaranya, pahlawan pemberani. Mungkin dia kembali ke sekolah saat dia menjadi pembawa acara. Berjalan di depannya dan menghinanya, lalu dia pergi ke ruang kelas. Mengeluarkan seluruh kamus, itulah awal hubungan mereka. Tapi sekarang dia memutuskan untuk mengakhirinya. Ketika dia pergi membawa kamus, dia telah berubah dari pemuda menjadi pria. Inilah hidup, hanya ketika kita mengalaminya. Hanya dengan begitu kita bisa memahami mana yang benar dan mana yang salah.